Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra, NIM G03220004, kelas Perikanan Tangkap A. Prodi Perikanan Tangkap, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Sulawesi Barat. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi prinsip penggaraman ikan, metode penggaraman, faktor yang mempengaruhi penetrasi garam. Pertama, prinsip penggaraman ikan. Penggaraman ikan merupakan proses pengawetan yang banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Proses tersebut menggunakan garam sebagai media pengawet, baik yang terbentuk kristal maupun larutan. Selama proses penggaraman, terjadi penetrasi garam ke dalam tubuh ikan dan keluarnya cairan dari tubuh ikan karena perbedaan konsentrasi. Cairan ini dengan cepat dapat melarutkan kristal garam atau mengencerkan larutan garam senyawa. Pada proses penggaraman terjadi proses dehidrasi osmotik. Dehidrasi osmotik dilakukan dengan cara merendam ikan dalam larutan garam pekat. Sebagai akibatnya, terjadi cairan berlawanan, yaitu pengeluaran cairan dari dalam ikan, masuknya zat terlarut garam dari larutan dan keluarnya zat terlarut dari dalam sel-sel ikan seperti vitamin, mineral, asam organik, dan lain-lain. Proses ini berhenti apabila telah terbentuk keseimbangan antara konsentrasi garam dalam daging ikan dengan larutan. Ikan yang telah mengalami proses penggaraman sesuai dengan prinsip yang berlaku akan mempunyai daya simpan yang tinggi karena garam dapat berfungsi menghambat atau menghentikan secara total reaksi autolisis dan membunuh bakteri yang terdapat pada tubuh ikan. Cara kerja garam menjalankan fungsi kedua ini. Garam menyerap cairan tubuh ikan sehingga proses metabolisme bakteri terganggu karena kekurangan cairan, bahkan akhirnya mematikan bakteri. Kedua, metode penggaraman. Penggaraman dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penggaraman kering, penggaraman basah, dan consulting. Penggaraman kering. Pada penggaraman kering dapat digunakan baik untuk ikan ukuran besar maupun kecil. Penggaraman ini menggunakan garam berbentuk kristal. Ikan yang akan diolah ditaburi garam lalu disusun secara berlapis-lapis. Setiap lapisan ikan diselingi lapisan garam. Penggaraman basah. Proses penggaraman dengan metode ini menggunakan larutan garam sebagai media untuk merendam ikan. Penggaraman consulting. Penggaraman ini hampir serupa dengan penggaraman kering. Bedanya, cara ini menggunakan kedap air. Ikan hanya ditumpuk di lantai atau menggunakan keranjang. Bagian A, metode dry. Jumlah garam yang diperlukan berbeda-beda sesuai dengan ukuran ikan. Untuk ikan berukuran besar, jumlah garam yang diperlukan sebanyak 20% sampai 30%. Sedangkan untuk ikan berukuran sedang, jumlah garam yang diperlukan sebanyak 15% sampai 20%. Untuk ikan berukuran kecil, jumlah garam yang diperlukan hanya sekitar 5%. Garam ditaburkan di dasar wadah, kemudian di atasnya disusun ikan dengan bagian perut ikan menghadap ke bawah. Di atas lapisan ikan, garam ditaburkan kembali. Begitu seterusnya sampai semua ikan tertampung di dalam wadah. Bagian ikan paling atas ditaburkan dengan garam setebal 5 cm. Wadah ditutup dengan penutup yang telah diberi pemberat. Proses penggaraman berlangsung selama 1-3 hari.
Proses penggaraman dianggap selesai apabila terjadi perubahan tekstur ikan. Daging ikan menjadi kencang dan padat. Setelah proses penggaraman selesai, ikan diangkat dari wadah penggaraman, dicuci, dan dibersihkan dari kotoran yang menempel. Bagian B, metode wet salting. Konsentrasi larutan garam yang digunakan pada metode wet salting sesuai dengan tingkat keasinan yang diperlukan. Ikan disusun rapi dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian larutan garam dimasukkan sampai semua ikan terendam. Tutup wadah dan menggunakan pemberat. Bila konsentrasi cairan di dalam dan di luar tubuh ikan sudah sama, maka proses penggaraman dianggap selesai. Ikan diangkat dari wadah penggaraman, dicuci, dan ditiriskan. Bagian C, metode consulting. Pada metode ini, wadah tidak diperlukan. Ikan ditumpuk pada bidang datar dan ditaburi garam secukupnya sampai semua tubuh ikan tertutupi garam. Tumpukan ikan ditutup dengan menggunakan plastik. Proses penggaraman selesai apabila telah terjadi perubahan tekstur tubuh ikan menjadi kencang dan padat. Setelah dicuci dan ditiriskan, ikan dijemur di atas para-para yang sudah disiapkan. Bagian ketiga, faktor yang mempengaruhi penetrasi garam. Menurut Stambi, pada tahun 1963 menyatakan bahwa pada proses penggaraman akan terjadi penetrasi garam ke dalam tubuh ikan, tergantung dari kemampuan garam yang digunakan. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penggaraman adalah konsentrasi garam, suhu penggaraman, ketebalan daging ikan, kemurnian garam, jumlah garam dan metode penggaraman yang digunakan. Selain itu, kondisi cuaca dan faktor dari produk juga mempengaruhi dan tingkat kesegaran ikan. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.